Oke. Di slide pertama ini ada taksonomi bidang akuntansi. Nah, taksonomi itu saya kasih gambaran ya. Jadi ada ilmu yang mempelajari tentang classification ya. Jadi ada ilmu yang ada orang-orang yang mempelajari ilmu tentang penggolongan. Di bawah tuh ada tuh penempatan seperangkat pengetahuan akuntansi ke dalam salah satu kategori menentukan karakteristik teori akuntansi. Nah, jadi kalau akuntansi itu dipandang sebagai seni, maka karakteristik penjelasan tentang teori akuntansinya nanti beda dengan kalau kita menganggap akuntansi sebagai sains atau akuntansi sebagai teknologi. Nah, di buku Suwarjono ini, penulisnya ini membuat buku teori akuntansi ini, dia memandang akuntansi itu sebagai teknologi, karena nanti akan beda arahnya kalau dia memandang akuntansi sebagai sains atau seni. Nah, makanya di awal slide si penulis ini jelasin nih, akuntansi itu bisa dijelaskan sebagai seni, sains, dan teknologi, tapi dia menulis buku ini sebagai teknologi. Karena itu juga jadi salah satu alasan saya memilih buku ini, karena teknologi itu lebih medium untuk menjelaskan akuntansi ya. Jadi dia lebih luas ya. Teknologi itu kan artinya sesuatu penciptaan yang bermanfaat untuk banyak orang dari hasil pemikiran yang logis ya, dari satu penalaran yang logis. Jadi kalau peradaban manusia itu maju, maka teknologinya maju. Semakin dia bisa menalar sesuatu, penalaran logis di balik itu, maka muncul pasti teknologi. Makanya dipandang akuntansi sebagai teknologi itu saya lebih prefer ke akuntansi sebagai teknologi, dan saya memilih buku Suwarjono. Nah, saya jelaskan dulu nih, akuntansi seni, sains, teknologi itu bedanya apa. Teknologi tadi sudah saya jelaskan ya, itu adalah hasil dari peradaban manusia, penalaran yang logis, hasil pemikiran, sesuatu yang bermanfaat, seperti layaknya teknologi lah, seperti yang ada di pikiran kalian sekarang. Teknologi itu apa ya? Seni itu sesuatu yang kita lanjut aja. Sesuatu yang bersifat konsep yang memerlukan intuisi lah ya, judgment. Jadi pengalaman, bakat, intuisi, feeling, jadi butuh judgment. Nah, kalau di seni, kalau akuntansi dipandang sebagai seni, itu maksudnya, jadi akuntansi itu kan accounting dari kata asing ya. Ilmu akuntansi kan ilmu asing, accounting, jadi tanggung jawab ya. Jadi akuntansi sebagai seni itu, jika tidak sebagai seni, mungkin contohnya saya kasih gambaran, jika pembelajaran anak-anak di sekolah sekarang itu akuntansi itu di bawahnya akhlak. Jadi ketika mendidik anak, nomor 1 akhlak ya, kemudian nomor 2 akuntansi, nomor 3 itu militer atau disiplin, nomor 4 itu teknologi atau IT ya, karena peradaban manusia arahnya ke sana. Nomor 1, kenapa anak dididik akhlak itu baik ya, untuk anak itu dalam kehidupan sehari-hari bersikap yang benar, seperti itu ya, mempunyai akhlak ya. Nomor 1 tetap akhlak. Nomor 2 akuntansi. Kenapa akuntansi berada di peringkat kedua? Karena akuntansi di sini dalam dunia pendidikan anak-anak ini, zaman saat ini diartikan sebagai kepekaan anak itu untuk melakukan judgment atau penilaian. Kepekaan anak itu untuk selalu dilatih oleh orang tuanya membedakan baik buruk, atas bawah, kanan kiri, hoax atau benar, kemudian rugi atau untung, itu juga termasuk judgment ya. Nah, itu akuntansi sebagai seni itu di situ. Akuntansi itu penting dalam hidup. Nah, makanya masuk ke dalam pendidikan anak zaman sekarang. Kemudian yang ketiga tadi apa? Militer. Anak itu harus disiplin ya. Jika mau sukses, maka anak itu harus dididik disiplin dari kecil. Kemudian yang keempat,
IT atau teknologi ya. Paling tidak dalam misalnya dalam satu keluarga ada 2 anak, salah satunya harus bisa teknologi ya, karena arah sekarang ini harus diimbangi dengan teknologi. Tidak bisa kita melihat itu benar atau salah, hoax atau tidak, hanya dengan kasat mata, karena yang tidak mengerti peradaban manusia, yang tidak mengerti teknologi, maka susah ya untuk bertahan atau survive di dunia yang sekarang ini, kondisi seperti ini maksud saya. Nah, akuntansi sebagai seni itu jadi seperti itu, kepekaan untuk membedakan baik buruk benar salah gitu ya. Jadi kayak intuisi, judgment, penilaian. Jadi sifatnya subjektif ya. Subjektif itu ya tergantung orangnya ya. Bagaimana kalau saya sebagai dosen? Contoh nih ya, dosen itu harus memberikan nilai kepada mahasiswa secara objektif. Objektif itu lawan dari subjektif. Subjektif itu seni tadi ya, pakai intuisi, pakai feeling. Nah, saya nggak bisa tuh ngasih nilai pakai feeling ya. Saya tidak bisa ngasih nilai subjektif ya. Saya harus objektif nih. Si A nilainya segini, ya sudah saya kasih nilainya segini. Si B nilainya segini, saya kasih nilai segini. Ada dulu pernah salah satu dosen saya, dia sama sekali tidak mau mengingat nama mahasiswanya agar dalam proses memberikan nilai ke mahasiswa itu benar-benar objektif. Karena kalau kita lagi menilai, kita kan baca nama. Ketika dosen baca nama itu biasanya mempengaruhi penilaian, karena oh ini anaknya yang ini, dia ramah, dia suka apalah istilahnya ya, sehari-harinya bagus. Nah, nilai tadi akan terpengaruh dari hubungan kita ke si yang dinilai tadi. Nah, itu contoh saja, ada salah satu dosen yang bahkan tidak mau mengingat nama mahasiswanya. Oke. Jadi akuntansi sebagai seni itu kepekaan kita untuk menilai baik buruk benar salah dan seterusnya, kepekaan untuk menggunakan intuisi, feeling kita, atau judgment atau subjektif tadi ya, penerapannya seperti itu. Nah, kalau science, akuntansi sebagai science itu biasanya ada masalah, kita uji dan kita cari kebenaran atas masalah itu. Science kan seperti itu ya. Jadi dia ada gejala alam, kemudian metode apa untuk menjelaskan gejala alam itu. Kalau ada masalah, kita uji kebenaran untuk menjelaskan masalah itu seperti apa. Sains itu seperti itu. Nah, sains ini bebas nilai atau objektif sifatnya ya. Jadi yang diuji, hasil ujinya seperti apa, ya udah seperti itu, objektif. Tidak bisa dikira-kira, tidak bisa dipakai kepekaan intuisinya tadi, nggak bisa. Kalau sains dia baku, objektif ya, sesuai hasil ujinya dia tadi. Dia menguji hasil sainsnya seperti apa, ya sudah, bebas nilai ya. Objektif itu bebas nilai, tidak berpihak. Oke, udah ada gambaran ya. Nah, kalau teknologi itu apa? Teknologi itu ya itu, jadi kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat berdasarkan hasil penalaran logis, dan itu meliputi teknologi lunak. Lunak itu maksudnya yang kalian pakai sehari-hari ya, software, hardware. Oke. Nah, akuntansi sebagai teknologi ini tepat menurut saya jika kita menggunakan buku referensi yang menjelaskan teori akuntansi yang menganggap akuntansi sebagai teknologi ya. Jadi basis definisi dalam buku ini, akuntansi sebagai teknologi ya. Jadi perekayasaan pelaporan keuangan dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan negara ya. Memberikan manfaat. Apa manfaatnya? Kita si pembuat laporan keuangan ini ya, setelah melalui proses perekayasaan dan menjadilah laporan keuangan ini, laporan keuangan ini bermanfaat untuk si pengguna atau user, sebagai yaitu produk kita sebagai informasi ya. Jadi kata kuncinya ada di informasi, berguna bagi user baik internal eksternal dan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi bermanfaat sekali nih, benar-benar hasil peradaban manusia nih akuntansi nih. Ini gambarannya ya. Ini memang teori ya, jadi semuanya sampai akhir kuliah itu teori, tidak ada
hitung-hitungan, tidak ada sifatnya kuantitatif, semuanya teori, semuanya tulisan seperti ini ya. Beda dengan mata kuliah inti sebelumnya kalian sudah ambil yang literally hitung-hitungan ya, yang literally angka, itu seperti pengantar akuntansi ya, kemudian akuntansi keuangan menengah ya, intermediate accounting, yang terakhir itu akuntansi keuangan lanjutan atau advanced accounting. 3 mata kuliah itu kan hitung-hitungan, bagaimana membuat laporan keuangan manual, pakai tangan, pakai metode dihitung. Setelah itu kalian dapat sistem informasi akuntansi. Oke, kalau di sistem informasi akuntansi itu kalian mempelajari sistemnya, arah perkembangan sistem informasi di dunia sekarang seperti apa, istilah-istilah yang biasa dipakai di praktik ya, dunia kerja seperti apa. Jadi dia lebih ke praktis. Kalau yang mata kuliah ini lebih ke teorinya. Jadi teori sama praktik beda ya. Praktik itu di dunia kerja, teori itu di dunia akademisi. Teori itu kondisi idealnya, standarnya, kondisi ideal ya, kondisi yang seharusnya. Kalau praktis kan ada teori yang dipakai, ada yang tidak. Jadi kondisi yang best practice yang dipakai. Nah gitu. Jadi itu ya bedanya. Teori akuntansi itu ya seperti itu arah mata kuliahnya ya. Ini yang tadi ya, untuk membedakan akuntansi sains dan teknologi ya. Teknologi penalaran logis, sains itu penjelasan ilmiah yang menunjukkan dirinya benar, maka hasil ujinya benar, maka itulah yang benar ya. Oke, kemudian ini definisi operasional ya. Jadi kalau sebagai proses ya, itu proses penyediaan dan pelaporan informasi ya, identifikasi, pengesahan, pengukuran, pengakuan, terus sampai tersaji data keuangan itu dengan cara tertentu. Nah, dengan cara tertentu ini cara apa, itu dipelajari dalam teori akuntansi ini. Teorinya kalau sebagai pengetahuan ya, mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomi, itu pengertian teori akuntansi ya. Kata kunci di definisinya itu nomor 1, perekayasaan penyediaan jasa. Jasa ini maksudnya membuat laporan keuangan tadi. Kemudian informasi ya, produk hasil kerja kita itu kan informasi. Kemudian laporan keuangannya kuantitatif ya, kuantitatif itu bersifat angka. Ada unit organisasi, bahan olah ya, transaksi-transaksi, invoice dan sebagainya, transaksi keuangannya, kemudian proses datanya, pihak-pihak yang berkepentingan, dan cara tertentu. Yang terakhir itu pengambilan keputusan. Produk kita sangat penting karena dia jadi informasi bagi para user eksternal ataupun internal untuk dasar mereka mengambil keputusan, menjadi basis mereka mengambil keputusan. Jadi mereka nggak bisa ngambil keputusan tanpa laporan keuangan atau produk atau informasi yang kita buat ya. Jadi sepenting itu peran dari accounting ya. Nah, kenapa? Karena nggak bisa tanpa laporan keuangan. Itu kan penggunanya user eksternal dan internal. Internal itu ya semua ya, manajemen mulai dari BOD, kemudian CEO, top manajemen sampai low manajemen, semua level manajemen di kantor. Kalau eksternal itu ya customer, investor, kreditor, bank yang mau memberikan pinjaman. Kalau laporan keuangan dia jelek, hutangnya lebih banyak daripada aset, kenapa harus diberikan pinjaman gitu kan. Jadi dia butuh informasi kondisi kesehatan perusahaan lewat laporan keuangan. Supplier juga gitu. Jika perusahaan ini beli barang ke suppliernya juga mikir-mikir buat menjual ya. Jangan-jangan ini orang tidak bisa melunasi barang-barang yang dibelinya atau gimana, dilihat di laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini untuk semua pihak tuh jadi dasar, jadi basis dia ngambil keputusan, termasuk pemerintah juga dalam hubungannya dengan pajak ya. Oke, pengertian teori mungkin ada beberapa yang sudah paham, ada juga mungkin yang belum. Teori itu apa? Teori itu ya lawannya dari praktek. Kalau teori itu kan dia abstrak, tidak kelihatan, jadi dia kan hasil penalaran logis.
suatu kerangka, suatu pemikiran. Kalau praktis itu di dunia kerja nanti kelihatan kalian prakteknya seperti apa, jelas ya. Tapi kalau teori itu kita berbicara kondisi ideal, kondisi sesungguhnya. Nah itu dipelajari di akademis. Nah yang kedua itu ideal, sesuatu yang ideal. Ideal itu ya norma, nilai, standar, peraturan. Kadang kondisi praktis belum tentu sesuai sama teori, belum tentu ideal ya. Kadang ada perusahaan yang sengaja akuntannya diarahkan untuk ke kondisi yang menguntungkan perusahaan ya, tidak sesuai dengan teori yang ketika si akuntan itu pelajari ketika kuliah dulu misalnya. Nah, teori itu adalah lawan dari kata praktis ya tadi ya. Kemudian isinya penjelasan ilmiah dari penalaran logis ya. Oke. Ini pengertian teori akuntansi. Nah, kalau di sains, teori akuntansi itu sifatnya positif. Ya, positif itu sesuatu yang menyatakan secara kejadian kelihatan bahwa itu positif atau benar. Kalau teknologi itu sifatnya normatif, norma, nilai, ideal. Jadi teknologi itu sifatnya mencari nilai yang ideal ya, bukan nilai yang menunjukkan dirinya benar berdasarkan hasil pengujian, tapi yang ideal, kondisi ideal. Jadi kalau kalian sering dengar dalam dunia kehidupan kerja ya, nanti dunia kerja nanti ada yang bilang orang yang pragmatis atau orang yang idealis. Nah, kalau orang yang idealis ini dia ideal, kondisi ideal. Jadi yang standarnya benar itu akan dia pegang ya. Jadi orangnya idealis ya, atau normatif sesuai nilai-nilai. Jadi idealis ini kurang lebih sama seperti normatif. Nah, kalau pragmatis itu orangnya dia pragmatis. Jadi dia akan melakukan sesuatu yang kelihatan dan menunjukkan dirinya benar. Jika dia melihat sesuatu masalah dan masalah ini menunjukkan bahwa itu benar, maka dia akan bilang itu benar walaupun dia tahu kondisi idealnya itu tidak benar ya, berbeda dengan orang idealis. Nah, yang pragmatis ini lebih ke bersifat positif. Kalau idealis itu normatif ya. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Ini manfaat belajar teori akuntansi atau penalaran logis ya. Dari teori akuntansi ini bisa jadi kita bisa mengevaluasi nih praktik akuntansi yang berjalan itu sudah benar atau belum. Bisa timbul praktik baru juga. Bisa jadi standar akuntansi penurunannya seperti apa, kemudian perbaikan praktik akuntansi sekarang di dunia kerja, kemudian pemecahan masalah bisa juga. Oke, silakan baca silabi ya. Nih, nyatanya versus seharusnya. Nah, yang seharusnya ini yang diajarkan di dunia akademis atau dunia pendidikan. Nyatanya itu yang biasanya dipraktekkan di setelah nanti kalian kerja di dunia kerja. Jadi harus ada nih hubungan harmonis antara praktik ya, akademisi dan riset. Ini ya belajar teori ya. Oke, sasaran atau goals ya, positif versus normatif ya. Positif itu yang benar, memang benar, terlihat benar. Normatif itu yang ideal, yang nilai ya, norma, simpelnya seperti itu. Tataran semiotika dalam teori komunikasi. Oke, dalam teori komunikasi itu ada penggolongan atau semiotika dibagi menjadi 3 ya. Semiotika itu ilmu yang itu tadi mempelajari klasifikasi juga. Ada semantik, ada sintaktik, ada pragmatik. Pragmatik itu ya pragmatis tadi ya, sesuatu yang menunjukkan dirinya benar, maka itu akan dinyatakan benar. Yang ada sebab akibatnya kelihatan, maka itulah yang pragmatis ya. Sintaktik, taktik ya, dari kata taktik ya, atau ide atau penalaran logis.
Semantik itu simbol, arti dari simbol. Oke, nanti dijelaskan di bawah, ada penjelasannya lagi. Untuk penalaran, ada penalaran yang pendekatannya deduktif dan ada induktif ya. Deduktif itu ya itu juga dijelaskan nanti ya. Deduktif itu lebih ke yang kondisi ideal tadi ya, normatif. Kalau induktif itu lebih ke yang positif, tapi juga ada juga induktif yang normatif. Jadi kayak ada potongan. Nanti ada diagram untuk menjelaskan ini. Cuma harapannya sudah ada bayangan ya bedanya teori sama praktis, positif dan normatif. Nah, positif itu lebih ke fakta ya. Normatif itu nilai, kondisi ideal sesuai nilai-nilainya. Oke. Jadi simpelnya itu ya. Positif itu faktanya, peristiwanya, apa yang dia lihat ya udah dia berpikir positif sesuai apa yang dia lihat. Normatif itu dia menalarkan sesuatu itu berdasarkan berpegang teguh pada nilainya ya, kondisi idealnya seperti apa. Ini positif perlu penjelasan dan bukti empiris. Empiris itu empirical atau peristiwa. Normatif itu penalaran logis ya. Positif itu empiris itu peristiwa, yang peristiwa itu biasanya yang pragmatis. Normatif itu penalaran logis, yang logis itu biasanya yang kondisi idealis, normatif nilai ya. Seperti menjawab pertanyaan ini, apakah informasi aliran kas mempunyai kandungan informasi? Untuk menjawabnya kita berpikir positif, jawabannya iya ya kan. Kalau pertanyaannya kapan sewa guna harus dikapitalisasi, ini butuh penalaran. Untuk pertanyaan seperti ini kita harus berpikir normatif. Itu salah satu contoh. Nah, ini tadi tataran semiotikanya tadi. Kalau akuntansi menghasilkan informasi semantik, itu maksudnya adalah ada simbol. Arti dari simbol itu apa ya, semantik. Kemudian sintaktik, ingat ya, taktik itu ide, logis, penalaran logis jadi ya. Jadi simbol itu penalaran logis di balik simbol itu maksudnya apa gitu. Kemudian pragmatik. Nah, pragmatik ini sesuatu peristiwa yang menunjukkan bahwa itu benar, maka akan dianggap benar dan memiliki sebab akibatnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat simbol ini, artinya kalau kita berpikir pragmatik, kita harus hati-hati nih ya kan, karena ada simbol ini. Kalau kita lihat informasi ini sebagai sintaktik, kita akan lihat nih, oh tanda ini maksudnya ada logisnya ya, ada jalan yang berliku nih, terus mengarahkan kita ke berpikir pragmatis. Oh, saya harus hati-hati nih gitu. Oke, nah kalau dalam akuntansi teori tadi bisa dipakai, maksudnya dia seperti itu ya. Jadi teori dalam ilmu komunikasi tadi itu bisa dipakai di teori akuntansi. Semantik tadi kan simbol, nah dia bisa membahas penyimbolan kegiatan atau elemen-elemen pos dalam laporan keuangan. Kemudian sintaktik itu dari ide, dari penalaran, maka bisa kita pakai di teori akuntansi untuk mengukur, melakukan pengakuan, penyajian elemen laporan keuangan serta struktur akuntansinya, itu kan butuh penalaran logis. Pragmatis itu bisa dipakai di teori akuntansi juga untuk membahas apakah informasi keuangan itu bermanfaat bagi yang perekayasaan akuntansi, apakah informasi itu mempengaruhi perilaku pemakai. Jadi hubungan sebab akibatnya ya. Oke, nih kalau teori pragmatik itu di kondisi pasar modal kan kita ngambil keputusan nih mau investasi atau enggak, tentu akan dipakai itu laporan keuangan ya untuk mengambil keputusan. Oke, nah ini deduktif induktif tadi. Jadi kita penalarannya itu, kalau deduktif itu konsep dasar umum yang kita sepakati itu benar ya.
Jadi deduktif itu lebih ke kondisi ideal tadi, kalau induktif tuh lebih ke empiris tadi, peristiwa. Jadi kita menurunkan prinsip umum akuntansi itu ya berdasarkan peristiwa atau kasus atau kejadiannya. Kalau bisa diterapkan ya udah diterapkan, itu induktif. Kalau deduktif itu kita menurunkan ya prinsip umum itu sesuai dengan kondisi ideal standarnya, ya sesuai dengan yang disepakati, itu deduktif. Ini potongannya ya. Normatif itu berdasarkan norma, nilai, kondisi ideal ya. Deduktif itu berdasarkan penalaran logis tadi. Nah, positif itu berdasarkan sesuatu yang peristiwa ya, empiris. Induktif itu adalah sesuatu yang dari tadi beberapa kasus atau kejadian. Sama. Pragmatis itu sama juga. Nah, kondisi idealnya yang normatif ya, yang sebelah sini. Tapi ada potongannya di situ. Artinya ada yang pragmatis ya, di sisi yang normatif itu ada juga orang-orang yang pragmatis. Bisa juga diterapkan penalaran yang deduktif di tengah-tengahnya. Jadi sesuai kondisi ketika di kasus akuntansinya. Oke, ini hanya verifikasi aja teori tadi ya. Semantik itu apa ya? Bukti empiris, penalaran logis, ya benar. Sintaktik itu ya jelas ya, penalaran logis, taktik, ide, itu simpelnya, ingat cara mengingatnya seperti itu ya. Taktik itu ide, logis penalaran logis. Pragmatis itu peristiwa, empiris, daya prediksi, subjektif. Positif itu ya empiris, metode ilmiah. Normatif itu norma, nilai, sama kayak sintaktik, penalaran logis, nilai, dan kondisi ideal ya, atau idealis. Deduktif itu penalaran logis juga. Induktif itu empiris ya, peristiwa, daya prediksi. Jadi bisa dibilang yang ini ya, induktif itu positif, pragmatis, semantik. Kalau deduktif itu normatif dan sintaktik atau idealis. Di sini nggak ada idealisnya. Nah, seperti itu ya. Itu hanya untuk evaluasi atau verifikasi kalian benar-benar paham istilah ini.